Majapahit maning ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara zahir maupun batin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam kondisi terbaik dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik zahir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah penyakit, musibah ekonomi, musibah rumah tangga maupun musibah-musibah yang lain yang tidak bisa saya sebutkan secara rinci. Tidak cuma sahabat Pusaka Jawa, teman-teman handai tolan sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal sedemikian rupa. Masih dengan gestar saya Kilanak Jawa, spiritualis muda dari Brebes Tegal Slawi atau disingkat dengan Betawi. Semoga Allah berikan keberkahan dalam umurnya, kelancaran rezeki, kesehatan, kemudian anak cucunya menjadi anak cucu yang soleh-soleha, bermanfaat bagi nusa dan bangsa, agama, tetangga sebelah maupun manusia. Sahabat Pusaka Jawa, kali ini kita akan membabar satu bilah pusaka berdapur keris luk 7 kelengan, kemudian keling lah ya. Kita buka bilanya. Istimewa sih. Istimewa. Pamore ciprit-ciprit juga kena kayak gini. Asik, wis ngerti pamor ceprat-ceprit pelanggaran. Suwe-suwe gawe channel dewek. Alam. Oke, sahabat Pusaka Jawa, kita buka bilanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kita akan hitung looknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Looknya look 7 dengan gandik polos. Gandiknya polos. Ini kelihatan sekali ya. Dari jauh mengkilapnya. Ini enggak diminyakin sahabat Pusaka Jawa. Tuh. Tangtingannya enteng sekali tuh. Besinya plastik, seperti plastik, tidak mudah karatan. Ini banyak orang nyari ini, besi-besi kayak gini. Ini estimasinya kalau kita lihat dari pasikutannya yang prigel, ya, kemudian wingit, semakin ramping, dari bawah ke atas semakin ramping, ya, kemudian gandik tidak terlalu tinggi. Ini pasikutannya ikutnya tangguhnya tangguh Mojopahit. Kemudian kalau dilihat dari apa ini, kelengan ya, ini bagus, besinya halus, apa ya, lumer. Jadi kalau kita bicara di keris lumer, kue duduk kayak permen, artinya diraba itu halus, enak gitu. Sekarang biar Kilanak Jawa, ini dapurnya adalah dapur jaran guyang atau kuda yang dimandikan. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, saya pernah membabar satu dapur jaran guyang yang pernah saya babar, tapi kali ini tentunya jaran guyang yang berbeda, dengan tangguh yang berbeda, dengan tidak berpamor. Kalau yang dulu mungkin pamornya kalau nggak salah lawe saukel ya. Nah, ini pamornya kelengan. Kita bicara kelengan biasanya untuk zaman dahulu itu lebih diutamakan dari material bahannya. Dipilih bahan-bahan yang sangat bagus. Biasanya mereka dulu kan para saudagar dari India maupun dari Tiongkok itu suka membawa besi-besi juga untuk bahan. Biasanya bahan-bahan dari India. Seperti itu yang buat bahan kelengan seperti ini, walaupun di Nusantara juga ada banyak seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita bicara tuah atau angsar dari kelengan adalah permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar si pemilik kelengan besi yang tanpa pamor, atau orang bilang pengawak wojo lah ya, kelengan, pengawak wojo, terus apalagi ya, wono ayu, seperti itu ya. Nah, itu agar si pemilik kelengan itu mempunyai kebijaksanaan dalam berpikir maupun bertindak, seperti itu. Ini malam minggu ya sahabat Pusaka Jawa, utak traveling maling mana-mana. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita bicara tentang look 7, makna filosofinya adalah permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar si pemilik look 7 itu mempunyai karisma yang besar dalam omongannya, wibawa yang besar dalam omongannya, berbobot. Ketika dia memerintah pun ditaati,
ketika dia menghardik, orang yang menghardik pun ketakutan, ngeper, deg-deg nek bisa. Kemudian ketika dia berbicara mempengaruhi lawan bicaranya. Ketika orang mempengaruhi lawan bicaranya kan pasti seneng. Ya. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ini tergolong besinya bagus. Ya, besinya bagus. Tangtingannya enteng. Juga enteng tangtingannya, terus besinya juga berserat. Seperti kalau orang bilang kayak dicakar-cakar. Kayak cakar kucing seperti itu ya. Ini besi-besi banyak yang nyari. Nah, ya sahabat Pusaka Jawa. Ya. Silakan sudah belum? Oh, belum, lagi ngobrol. Ya, itu biasanya ngobrolan bangsa tetangga sebelah itu bahasanya. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kalau kita lihat dari pucukan bilanya ini ngudup gambir. Kemudian kalau kita lihat dari looknya juga ini ikutnya look agak rengkol ya ini ya. Kemudian kembang gonjonya ini gonjo sepit rontal. Untuk pejetan atau belumbangannya ini bata rubuh sahabat Pusaka Jawa, dan ini tegas sekali. Ikutnya tus tangguh utuh sepuh. Kemarin ada yang nyari dari Jakarta. Itu nyari apa dapur jaran guyang, saya bilang nggak ada. Dasarnya memang saya itu kadang kalau lagi ngeheng, lagi males nyari karena stok saya. Karena energinya itu seperti api nyala-nyala, Mas. Ada energi alamnya dari energi api. Energinya memang seperti itu namanya. Ada energi alam yang berbentuk seperti api ya, berarti seperti lahar ya, itu di lahar. Dan ada energi simpuh, doa-doa simpuh juga ada, dan energi besi pemilik dan energi para hodam yang tertanam rapi di sini. Jadi memang ini tuh keris-keris bahasa saya itu keris-keris untuk ada untuk ruwatannya ada untuk ininya penjagaannya ada, manfaatnya ya. Dan ya saya sarankan untuk orang-orang yang ingin jadi pemimpin ya ini bagus untuk patir melaku bahasanya. Atau untuk orang-orang yang memang untuk para spiritualis yang ingin memiliki pemboster energi ataupun ingin menyimpan energi di benda ini, di keris ini bisa seperti itu juga bisa. Dan juga bisa untuk penyedotannya, namanya itu jin-jin gitu, maksudnya kayak ibarat kata orang lagi kita ngobatin, kita bisa sedot terus dinetralkan di bila ini dan bisa ditransferkan ke tubuh kita gitu. Jadi seperti itu. Jadi namanya itu jaran geni, dan juga namanya Eyang Sandekala Surawiwardana dari daerah, pokoknya kalau sekarang itu kayaknya itu Mojokerto dia. Sandekala Sura siapa tadi? Sandakala Sura orangnya udah ganti, udah enggak ini, adanya yang datang itu jaran geninya. Yang Sandakala ya udah nanti tak lihat. Oke, terus apa lagi? Terus memang yang sangat ininya sangat kuat sekali itu energi hodamnya di sini, Mas. Siap. Yang namanya jaran geni atau namanya itu Prabu Petuk Telugu. Dari Prabu Petuk Telugu itu dari yang namanya itu Alas Purwo. Jadi yang paling gede itu Raja Jin itunya, jarannya ini itu di situ. Jadi energi dari situnya masih ya nggak begitu kuat sekuat dari energi hodamnya itu. Oke. Terus jadi untuk teman jalan, untuk keselamatan kita di jalan juga bisa. Siap. Untuk mengumpulkan orang dari skala kecil sampai skala besar bisa. Siap. Untuk mengumpulkan intinya ya kalau kita ngomong tuh orang main-main aja, nyaman aja. Kalaupun kita punya hutang miliaran, kalau kita ngobrol dan kita bilang ya insya Allah saya ajak lagi usahakan, orangnya yang nagih ya juga santai-santai bumbung baik lah intinya.
ini nih kena nggak kayak gue juga lah adalah Iya. dan juga protect double ya, yang namanya protect double dari manusia dan jin dan juga penambah energi kita mengarahnya jaranya mas. Iya. Mesti ya nih awak Segar. intinya kita tenaganya orang teng-teng lah secara itunya gitu lah keselek Siap, gitu. siap Ki. Intinya biasanya angger mongkar sa tronton wong 5 kita wong telu dilalai kita kuat lah ngono Oke. gitu Karena karena dopingnya dopingnya anak seperti itu Oke. juga dan mintanya misik putih mas, misik Apa? putih Perawatan? perawatannya itu misik putih sama kembang melati doang di malam Jumat Kliwon itu secara itunya. Dan secara intinya kita juga gini bisa untuk yang namanya orang mencari kita itu nggak bisa walaupun kita petuk be angel Panglimunan. panglimunannya ada. Tapi semua itu harus diselaraskan ya Ki. Ya, Kalau kalau- pengen maksimal ya. Kalau ingin menyelesaikan diselaraskan secepatnya. Oke. Penyelarasannya Ki. Untuk cara penyelarasannya itu harus makan ketan hitam di malam Jumat Kliwon itu yang sudah diundul-undul dari gelondongan, dikasih parutan kelapa, terus dimakan di tengah malam di itu sama bakar ada dupa di situ, dupanya 13 biji dan juga ada kembang-kembangnya itu. Setelah kita udah makan itu kita mandi pakai kembang mawar yang sudah ditaruh di atas keris ini mas itu di jam 3 paginya. Setelah ini kita berdoa lah wirid gua pokoknya jam 3 sih jam 12 kuwe. Karena memang intinya di sini ya namanya itu ya kalau orang-orang seperti supir atau apa kan ini namanya kuda kan berarti transportasi ya. Keselamatan di jalannya itu ada gitu seperti itu. Jumat Kliwon tengah malam terus kan makan di gondol-gondol Terus wirid mas, jam 3 malamnya mandi. mandi itu minyak pak minyak apa namanya melatinya gitu. Dan juga ini kalau kita punya perusahaan transportasi biar intinya mobil-mobil kita itu selalu tidak ada masalah, supir-supirnya juga selamat. Itu setiap Jumat Kliwon itu kembang melatinya dikasih ke mobil-mobil itu, mau dibuat nyuci atau cuma ditaruh di mobil-mobil itu nggak masalah. Siap. Jadi khusus untuk orang-orang yang punya transportasi, mau Jadi travel, mau apa biar itu juga untuk Kadang rental, Gangguan biar di tengah iya, jalan kan makhluk halus banyak yang iya, ganggu biar supir. iya gitu seperti Kadang itu. kan pura-pura orang nyebrang, nggak taunya dia menghindar akhirnya kecelakaan. Iya biar nggak ada masalah di jalan Dia lah. seperti itu ya Ki ya. Iya. Bukan masalah operasi tilang polisi. Jangan maning itu mah kelengkapan Itu kelengkapan. Jadi ini memang yang lain-lain. Jadi yang lain-lain. dulu kan pernah yang tahu-tahu itu sih di Brebes Iya, dari nomor nang iri dengan gue. Kali pemali. Iya, gue melebune pimen. Iya, ada bus, sahabat pusaka Jawa bus. Padahal masuk desa itu ada portalnya dan bus itu nggak bisa masuk. Tapi bus masuk desa orang nggak tahu sudah di depan Sungai Kali Pemali. Junjungnya ke Pimen coba sok. Orang yang Dan pakai saat- logika saat itu eva- jangan eva- bertanya logika. Dan saat evakuasi pun gue di bedol loh. Iya, Anu ke gerbangnya. Bang. Gerbangnya di bedol ya mas. Iya itu bener ya kan mas. Iya. Beberapa tahun yang lalu ya mas ya itu ya, Ya, terjadi. antara 10 tahunan lah Iya ya. beberapa tahun yang lalu Iya, lah terjadi 10 tahun seperti yang itu. Jadi memang untuk penyatuan itu kalau sudah penyatuan jadi biasanya komunikasi kita itu pakainya surasa mas. Jadi seperti itu sambil kita bakar kita itu kalau memang orangnya sudah terbuka ya jajan maning kowe tanggo Iya, wong bisa terbuka. ngobrol. Sing terbuka tapi orang-orang yang baru bisa merasakan, baru bisa melihat sekelebat atau apa itu bisa biasanya itu pakainya ya kita ngobrol pakai bahasa hati lah dengan Siap. di dalam ini gitu. Siap. Dan dia minta singkep dan juga ada yang namanya itu jangan pernah
intinya orang yang punya ini kayak meak kotoran jaran secara langsung pakai kakinya. Tidak, Karena pantangannya menginjak kotoran kuda secara langsung dengan tanpa alas kaki lah ya. Iya, Tidak boleh. Nanti efeknya apa Ki? ya biasanya aku wah ngilang yene Tuae orang hilang maksudnya ya Berkurang. berkurang hilang. Biasanya kalau yang kedua kali ketiga kali nggak semaksimal dulu mas. Siap. Gitu mas. Ada aja ya. Jadi memang tiap pusaka bawaannya masing-masing karena tetangga sebelah juga kan masing-masing kesenangannya dan juga tidak sukanya masing-masing seperti itu. Jadi biar saling harmonis ya silakan kerjakan yang biar sama-sama harmonis. Kalau dianya nggak suka nginjak tai kuda ya kita jangan nginjak tai kuda kan seperti itu ya. Tai ini wong ora apa-apa. Aduh pada apa ya. Kuat Ki kuat. Kuatnya itu jadilah seperti air mengalir. Tapi kalau memang kita sudah jadi air masih nggak bisa ya jadilah air bah. Sahabat Pusaka Jawa tahu maksudnya dari Ki Landak. Makna filosofi dari air sangat dalam. Pertama, air itu selalu maju ke depan, tidak pernah mundur. Air itu dalam perjalanan arah alur air itu kan kadang ada sungai, ada yang kecil got, bahkan sampai temu bebatuan dia tetap dilalui sampai menuju ke muara bahasanya lah ya, titik terakhirnya. Kemudian air itu dimanapun membawa kesejukan. Air itu memberikan manfaat. Dengan adanya air tanaman jadi tumbuh. Artinya urip iku urup, hidup itu bermanfaat. Kemudian air itu tadi terakhir kalau tidak bisa menjadi air yang biasa jadi air bah, kuwi medeni tsunami. Artinya ketika kita sudah berbuat sangat baik ternyata kita disepelekan terus, kita berproses terus tapi kita kaget karena mereka dengan hasil kita yang maksimal. Maksudnya air bah itu seperti bukan dibalas dengan yang tidak bagus. Seperti artinya begini, mereka dulu menghina kita, tidak menganggap kita. Setelah kita terus berproses sampai kita menjadi orang kaya atau menjadi orang yang mulia, mereka akan kaget karena mereka tidak tahu proses kita bagaimana, nggak taunya kita menjadi seseorang yang diperhitungkan. Ya, tapi tetap menjadi baik. Jadi intinya jangan pernah sombong. Karena sombong itu ya buat apa? Bajunya Allah Subhanahu wa taala. Iya betul sekali. Ya, sombong itu hake pangeran. Hake pangeran. Menungsa kayak aja melu-melu. Sahabat Pusaka jadi ora pike malah. Oke. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sahabat Pusaka Jawa yang baru nonton channel YouTube saya, silahkan pencet tombol subscribe, like, share, and comment, kemudian pencet tombol notifikasi lonceng untuk mendapatkan video-video terupdate dari saya. Apabila ada salah-salah kata saya minta maaf. Wassalamu mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah.